Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami RSP Online, channelnya Santri Purworejo yang insya Allah kedepannya akan meng-share seputar kajian-kajian ilmiah, baik itu fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak mengisi kajian karena salah satu dari pemateri kami kemarin ada sedikit problem, yaitu berupa cloning akun media sosial, yang mana kejadian tersebut dialami oleh Bapak Amin Ma'ruf selaku pengisi pemateri kajian Aswaja di RSP Online. Selengkapnya seperti apa, langsung saja kita berbincang kepada beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Apakah benar nih akun Anda itu di-cloning oleh seseorang? Ya, betul. Jadi intinya kejadiannya ada teman konfirmasi ke saya, menanyakan apakah benar ini akun jenengan, kok minta transfer, minta dikirim pulsa dan seterusnya. Terus saya jawab itu bukan saya, berarti kemungkinan besar itu di-cloning gitu kan. Jelas itu. Karena ketika saya searching cari akun itu tidak terbaca di medsos saya. Tapi ketika teman yang cari itu berarti ada dua akun dengan nama yang sama, terus profil yang sama, terus meminta hal-hal yang ya bersifatnya materi lah seperti itu. Ya nggak tahu motifnya itu apa, atau mungkin banyak orang yang mengalami juga saya nggak tahu. Berarti akun baru tersebut yang bukan akun jenengan itu dari nama, profil dan lain sebagainya itu sama berarti ya? Sama. Terus orang tersebut inbox satu persatu orang untuk memintai sesuatu hal gitu? Iya. Walah, Alaman saya yang di inbox. Dan itu sempat ada yang benar-benar mentransfer atau belum mentransfer tapi konfirmasi ke Ada yang konfirmasi, ada yang langsung mengiyakan. Walah. Nah itu punya nomor saya atau kenal saya tapi nggak hubungi dulu. Ada yang jadi korban. Masya Allah. Itu hati-hatilah teman-teman, yang namanya akun media apapun bentuknya, ketika kita dimintai transaksi itu sebaiknya sebagai orang yang smart buyer gitu ya, dicek dulu kan bisa ada. Nah ada ciri-cirinya itu dari segi pertemanan. Ketika itu kategorinya new akun, berarti pertemanannya di bawah 1.000 lah, katakanlah 200, 300, 400, itu berarti akun baru. Tapi ketika pertemanannya itu sudah melebihi 2.000, itu otomatis sudah akun lama. Juga bisa dicek dari segi postingan ya tentunya sebenarnya. Akan tetapi yang menarik, di saat jenengan katakanlah dalam tanda kutip tertimpa musibah berupa cloning akun, kok yo saya membaca di story teman-teman bahwa jenengan itu memakai jeret gitu, apa namanya saya nggak tahu, dengan tulisan terbaik. Lah itu apa itu? Itu apa itu? Saya terus terang saya bukan kuliahan, tulisannya itu terbaik, ada kamlot. Nah itu namanya toga. Oh ya. Alhamdulillah, syukurillah. Kemarin hari Rabu tanggal 31 Agustus kami baru wisuda pasca sarjana. Alhamdulillah, untuk ujian munaqosyah tesisnya sudah bulan Juli, wisudanya baru kemarin. 31 Agustus. Berarti pasca sarjana dan juga sarjana sebelumnya itu beda berarti ya? Ya beda. Kalau pasca sarjana itu apa itu? Pasca sarjana S2. Ya. Dan jenengan ada pita kamlot itu berarti apa itu apa itu? Kok ada kamlotnya enggak? Camlaude itu. Nah itu. Ini ilah-ilah Jawa angel ini pemirsa. Menyebut kamlot itu. Ya itu mungkin barokahnya tafsir itu ya. Saya kan tesisnya itu meneliti tentang tafsir Jalalain. Saya menulis variasi penafsiran ayat mutasyabihat di dalam tafsir Jalalain. Saya cek semua ayat-ayat mutasyabihat, penafsiran dalam tafsiran seperti apa gitu. Ya tesis saya alhamdulillah lumayan baik, 95 nilainya, terus atau A+, IPK-nya alhamdulillah 3,83. Jadi kamlot yang dilalah kok terbaik, yaitu barokahnya Masya Allah itu. Itu dengan masyayikh gitu. Pasca sarjana prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Berarti khusus meneliti tafsir Al-Qur'an gitu ya? Iya, terkait dengan itulah ya, tafsir, metode manhajul mufassirin,
Ad-Dakhil fit Tafsir, ya titik-titik yang ngerti sing situ-situlah perkenalan dengan hermeneutik itu apa, hanya perkenalan tapi fokusnya kalau kita di Unsik itu tentang itu kutubus salaf itu banyak yang dikaji. Ya. Dan untuk apa namanya jenengan itu IPK tadi IPK-nya berapa? 3,83. 3,8. Tesisnya 95 nilainya. 95 dan A+. A+ dan itu sudah menjadi kamlot itu ya kalau sudah tesisnya 95. IPK-nya yaitu 3,8 sudah kamlot. Yang pasca. Itu dari berapa peserta? Dari berapa mahasiswa gitulah? Mahasiswa yang sudah kemarin itu 800. 800. Ya. Masya Allah. Yang Dimulai dari yang pasca. Itu kan yang banyak kan dari S1 S1. Dari jumlah wisudawan S1 dan pasca sarjana itu 800. Ya. Dan jenengan alhamdulillah barokah tafsir bisa mendapat predikat kamlot gitu ya. Masya Allah. Kamlot dan terbaik. Lah itu setelah lulus mendapat gelar apa itu? Mendapat gelar apa? Lah gelar enggak penting. Enggak, maksudnya untuk penyebutan nama itu Bapak Amin Ma'ruf apa itu loh. Gelar tulisannya itu di belakang itu apa itu? Kan ada SPDI, ada apa itu berarti? Ya SPDI itu S1-nya, terus untuk ini karena Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir sekarang kalau nggak salah itu MAG itu. MAG, Magister. Kalau apa tuh namanya tadi? Titel pangkat itu kan biasanya berubah-ubah lah dari dulu mungkin MSI, kalau sekarang kembali ke MAG, besok apalagi lah terserah sana itu. Jelas prodi yang saya pelajari itu ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berhubung jenengan itu menekuni di bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir, bisa dikasih contoh Yi, salah satu ayat Al-Quran yang mana agar bisa memahami ayat tersebut perlu pentafsiran yang sedemikian panjang, bisa dicontohkan satu saja ayat Al-Quran. Saya sebenarnya bukan ahli tafsir itu Iya. Ya, Ini kan kosongan pemirsa, tidak membahas apa-apa, ini untuk menguji. Saya bukan ahli tafsir yang jelas itu. Yang saya pelajari di sini ya meskipun dengan seperti yang ulun dengan secara umum ya tafsir, ilmu tafsir dan seterusnya, saya contohkan untuk yang di tafsir Jalalain aja lah. Yang saya contohkan itu yang saya sering dan jadi tulisan saya di tes ini di tafsir Jalalain. Saya sangat tertarik dengan tafsir Jalalain itu, penelitian saya ini karena dua musonefnya Imam Suyuti dan Imam Mahali, dua musonef itu sangat pede. Imam Mahali saking pedenya itu beliau mempunyai statement yang dikutip dalam kitab-kitab manaqib seperti di Ad-Daulami, di Husnul Muhadarah, terus di Syarahnya Jalalain Al-Jamalain Al-Jalal itu makalah beliau wa fahmi la yaqbalul khata'. Wa fahmi la yaqbalul khata'. Ini kan sangat pede. Iya benar. Itu pengertiannya Imam Mahali. Itu yang Imam Mahali ya. Yang kedua Imam Suyuti. Imam Suyuti itu juga sangat pede. Saking pedenya beliau menulis dalam biografi ini Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah, itu beliau juga mencantumkan biografi beliau. Belajar mulai umur berapa, kepada siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, karyanya berapa dan seterusnya. Karyanya itu ada berapa ratus lah, sekitar 160-an lebih, atau ya ada yang mengatakan sekitar 300 malah. Tapi kalau di Husnul Muhadarah hanya ditulis berapa, nggak sampai 100. Itu saking pedenya Imam Suyuti menyampaikan bahwa di dalam Husnul Muhadarah, kitab yang beliau susun sendiri, saya telah mencapai martabatul ijtihad. Saya telah mencapai derajat mujtahid. Mantap. Itu padahal Imam Suyuti hidup di abad 9 loh. Orang pede yang berani mengeluarkan statement sedemikian ya. Iya. Masya Saking pedenya kan. Iya, Makanya saya yakin termasuk kenapa jalan sangat barokah, dua musyrafnya sangat beda. yang jelas pedenya dalam tanda kutip hal-hal Ya, positif, iya, positif. Ilmuwan ya. Sumbut. Oh ya benar. Pede pendidik enggak, sumbut. Oh iya benar. Terus di saya harus contoh Jalalain ini itu ya satu yang pertama ya sangat saya menarik kenapa kok meneliti tentang Jalalain. Yang kedua
jalan itu singkat padat berisi. Jadi kata-katanya sangat, kalau kita belajar balaghah itu kan kalam ada 3 ya. Ada kalam idnab, musawah dan ijaz. Lah jalan itu menggunakan kalam ijaz, singkat padat berisi. Makanya dalam muqaddimah Jalalain itu Imam Suyuti menyampaikan bitakbirin wajizin. Beliau dalam menulis tafsir Jalalain itu dengan singkat padat berisi. Oh iya. Dan Imam Suyuti mengikuti metodenya Imam Mahali. Kan penulis pertamanya Imam Mahali. Bagian akhir itu juz 2-nya, juz 1-nya dilanjut setelah 6 tahun setelah meninggalnya Imam Mahali, dilanjutkan oleh Imam Suyuti. Waktu itu Imam Suyuti masih umur sekitar 20 tahunan lah. Dia sih top ya. 20 tahun ya cara kalau naik dhewe lagi berjaya. Iya. Sudah nyusun tapi Jalalain. Saya contohkan seberapa singkatnya Imam Mahali dan Imam Suyuti dalam menafsirkan Jalalain. Contoh dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Lah dalam menafsirkan al-insan di situ tafsir Jalan hanya menjelaskan dengan al-jinsa. Nanti bisa cek di tafsir Jalannya. Al-insan ditafsir dengan al-jinsa. Maksudnya apa coba? Sekian analisis katakanlah. Yang pertama ini menunjukkan al-jinsa itu menunjukkan bahwa Imam Mahali mau menyampaikan bahwa penafsiran al-insan itu maksudnya adalah semua manusia. Jadi yang pertama, semua manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa tafsir Jalalain dalam hadis Ar-Rahman itu tafsir dari Imam Mahali itu berpegang pada pendapat yang paling kuat. Karena tafsiran al-insan di sini itu ada 3 penafsiran loh. Yang penafsiran pertama semua manusia, penafsiran kedua Nabi Muhammad SAW, penafsiran ketiga Nabi Adam. Lah Imam Mahali memilih al-jinsa itu menunjukkan bahwa mengikuti arjahul aqwal, mengikuti pendapat yang paling kuat. Iya. Itu poin kedua. Poin ketiganya, kalau kita belajar di ulumul Quran juga dibahas, di usul fikih dibahas, al-insan ini kan bentuk ngam. Iya. Lafdzun yastaghriqu jami'al afrad, lafal yang mencukup secara keseluruhan itu kan. Lah kata-kata al-jinsa ini menunjukkan bahwa lafal al-insan adalah ngam yang masuk kategori al-am al-baqi ala ummihi. Ngam itu ada 3 kalau kita belajar di seperti mabahis fi ulumul Quran ya ada al-am al-baqi ala ummihi, al-am al-murad bil khusus, ada ngam al-makhsus. Nah di sini kata-kata al-jinsa itu menunjukkan bahwa Imam Mahali mau menyampaikan bahwa al-insan itu adalah bentuk ngam yang al-baqi ala ummihi, ngam yang berlaku, ngamnya terus menerus, tidak ada taksisnya. Itu dengan kata-kata al-jinsa yang saya temukan ini mungkin kalau ya kayak jangan lebih banyak poin ini. Dari al-jinsa saya menemukan 3 poin ini. Itu. Iya. Padahal yang tertulis di Jalalain hanya al-jinsa tadi ya. Masya Allah. Tapi kalau kita kuceki, kita teliti lagi itu bisa mencapai 3 poin. Iya. Walah. Dan mungkin bisa lebih dari 3 poin itu ya. Tentu kalau mau Allah. Saya contohkan lagi ini saya yang itu menunjukkan bahwa jalan itu bitakbirin wajizin dengan redaksi yang sangat singkat itu ya. Terus yang saya teliti lagi tentang penafsiran ayat mutasyabihat. Seperti contoh istawa. Saya pelajari, cek di semua penafsiran ayat istawa dalam Jalalain, ternyata saya simpulkan ada 2 poin. Ketika istawa setelahnya ada lafal ila sama, Jalalain menakwil dengan kosoda. Oh, istawa ai kosoda. Iya, ditakwil dengan kosoda ketika bagian belakangnya ada kata-kata ila sama. Itu kenapa? Kenapa kok istawa di sini takwil ya? Benar. Saya cek, pelajari, oh ternyata ketika istawa bagian belakangnya ada ila sama, konteks ayat-ayat depannya itu masalah penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan bumi bagian awal. Lah terus ketika istawa ila sama itu Imam Suyuti di surat Al-Baqarah katakan itu aikosoda, dijelaskan salah satu di Hasyiah Sawi itu aikosoda bi khalqis sama, istawa sama
Aiko soda bihol Bikholqis kisame, samai. karena konteks awal ayatnya itu penciptaan bumi gitu ya. Itu ketika istawa ila sama. Jadi ditakwil di sini. Tapi ketika istawa al ngasih Ar-Rahmanu ngalal ngasih istawa gitu kan. Itu jalalain pasti akan menjelaskan istiwaan yalikubihi. Istiwa yang layak bagi Allah. Artinya apa di sini? Jalan ketika istawa kaitannya dan harus ditafwid, tidak mau menakwil. Oh, alah. Berarti dalam lafal istawa saja jalan kadang mentakwil, kadang kadang tidak. mentafwid, kadang Ya, tidak. benar-benar. Jadi tafsir jalan itu tidak mutlak mengikuti mazhab salaf yang mutlak tidak mau mentakwil, juga tidak mengikuti mazhab khalaf yang mutlak mentakwil tidak. Lebih ada pilah memilah gitu Lebih ya. tepatnya kalau menurut Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan yang ulumul Quran itu mazhab mutawasid. Jadi kadang mentakwil, kadang tafwid, kadang takwil tergantung konteks ayatnya itu. Itu harus jalan itu yang saya temukan. Berarti kalau yang saya pahami itu Ya. dari kuno memang sebagus-bagus perkara itu ya memang ausatuha ngeten iki ya. Yang ada di tengah-tengah itu memang. Jadi RSP itu sendiri ya tidak ekstrim banget juga tidak lihai-lihai banget juga tidak, kalem banget juga tidak. Yang penting kita tetap istimror menyajikan apa yang perlu kita sajikan untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan di media pada era-era milenial sekarang ini. Mungkin karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita tanyakan, akan tetapi kita dibatasi oleh waktu. Ya mau tidak mau kita cukupkan sampai segini dulu. Mungkin bisa dilanjut lain waktu. Dan mungkin untuk teman-teman yang mendukung acara RSP untuk mengupload kajian seputar tafsir, ilmu tafsir, bisa tulis di kolom komentar. Karena kami sebelumnya menyajikan kajian Aswaja bersama Bapak Amin Ma'ruf, kebetulan beliau sudah menjadi magister. Nah, itu boleh teman-teman tulis di kolom komentar yang setuju Bapak Amin Ma'ruf mengisi kajian tafsir, ilmu tafsir di RSP. Dari kami cukup sekian dulu banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.